Halo teman-teman ATLM Indonesia, terutama yang baru saja lulus dan persiapan mengikuti uji kompetensi. Semoga teman-teman yang belum lulus segera lulus uji kompetensi, dan yang baru saja mau ikut semoga lulus. Jadi saya doakan semuanya lulus semuanya ya di uji kompetensi tahun 2021. Oke, kita soal-soal ini kita latihan ya, soal tryout uji kompetensi eh, teknologi laboratorium medik bersama saya Ahmad Lab dari Banjarmasin di channel ATLM Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian 74 yang sebelum-sebelumnya sudah saya bahas. Nah, sekarang materinya yaitu spesial, yaitu toksikologi klinik. Jadi dari kompetensi yang diujikan itu sebanyak 7 ya, dan termasuk toksikologi. Nah, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1 ya teman-teman. Seorang anak usia 6 tahun, laki-laki, atas rujukan dokter memeriksakan diri ke laboratorium. Diagnosa sementara dokter anak tersebut keracunan borak. Borak ya, Na2B4O710H2O ya rumus molekulnya. Setelah mengkonsumsi makanan jajanan bakso. Dokter tidak menulis jenis spesimen yang harus diperiksa. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan reaksi larutan turmerik, larutan HCl, dan larutan amonia atau amonium hidroksida. Pertanyaannya, jenis spesimen apa yang paling baik untuk analisis zat ini? Yang A urin, kemudian yang B darah, yang C isi lambung, kemudian yang D cairan ludah, atau yang E serum darah. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah isi lambung. Mengapa masih dikatakan isi lambung? Karena keracunan borak ini sifatnya dari makanan kan, dari makanan. Jadi sifatnya masih di saluran cerna. Jadi paling bagus dengan mengambil isi lambung. Isi lambung dengan bantuan sonde ya, sonde atau nasogastrik tube dimasukkan, kemudian disedot cairan lambung tadi dianalisa. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk borak ya. Borak kan dari makanan, berarti makanan di dalam bakso. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2 ya. Seorang ATLM melakukan analisa secara kuantitatif etanol, alkohol ya, dalam darah seorang pasien laki-laki usianya itu 18 tahun yang didiagnosa dokter mengalami keracunan etanol. Analisis dilakukan secara spektrofotometri. Nah, pertanyaannya, jika analisis tersebut tertunda karena sesuatu hal, jenis pengawet apakah yang harus ditambahkan? Yang A, alkohol absolut 96%, yang B, natrium azida 1%, yang C, NaCl jenuh, atau yang D, ether, atau yang E, NaF. Nah, di sini jawabannya kalau yang tepat itu adalah NaF ya. Natrium fluorida. Oke. Alkohol absolut jelas tidak mungkin. Azida, natrium azida ya tidak mungkin. Ini pengawet secara umum serum. NaCl jenuh juga tidak mungkin. Ether juga tidak mungkin untuk ke serum ya, atau darah. Jadi yang ideal adalah NaF karena dapat bercampur dengan baik dengan alkohol dan mencegah terjadinya kerusakan spesimen. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Seorang wanita usia 30 tahun yang diduga mengkonsumsi MDMA atau 3,4 metilin dioksimetamfetamin. Nah, ini metamfetamin ya, telah menabrak pejalan kaki.
Analisa dilakukan dengan sampel urin ya sampelnya, dan diidentifikasi secara kromatografi lapis tipis (KLT). Pada saat evaporasi, ini kan evaporasi penguapan kan, basa volatil sering menguap dan hilang. Ya kan? Pertanyaannya, zat apa yang ditambahkan untuk menghindari hal tersebut? Penguapan ya, basa volatil itu basa yang mudah menguap. Yang A, larutan H2SO4 metanolat. Kemudian yang B, larutan asam nitrat metanolat. Yang C, larutan asam metanolat, ya kan? Atau yang D, larutan HCl metanolat, atau yang E, larutan NaOH. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah larutan HCl metanolat. Nah, jadi ini tidak mengganggu dalam uji analisa MDMA. Nah, karena ini adalah basa volatil, tidak mungkin kan ditambahkan dengan NaOH. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor selanjutnya, nomor 4. Seorang laki-laki usia 35 tahun, pekerjaan penambang emas ilegal. Mengeluh susah tidur, nafsu makan kurang, mudah marah, dan diare. Berarti kan dia ini gangguan secara umum ya. Atas rujukan dokter memeriksakan diri ke laboratorium dengan dugaan sementara dokter, pasien tersebut mengalami keracunan uap merkuri. Nah, karena mengumpulkan bulir-bulir emas atau emas yang kecil-kecil itu dengan bantuan merkuri ya. Merkuri menyatukan emas. Sehingga emas tadi secara tidak langsung terpapar ke dia ya, seperti itu. Pertanyaannya, apakah target organ zat tersebut yang menyebabkan dia mengalami keluhan-keluhan? Yang A, ginjal dan otak, yang B, darah dan ginjal, kemudian yang C, tulang dan darah, D, otak dan tulang, atau yang E, darah dan otak. Jadi jawabannya di sini kita menganalisa karena ada amarah itu berarti dia masuk terkena di wilayah area otak, ya kan, otak dan ginjal. Jadi di sini merkuri itu lebih banyak menyerang organ spesifik ya, ginjal dan otak, terutama di wilayah ginjal ya, walaupun juga di otak. Jadi dua ini yang menjadi target kerusakan dari merkuri. Kemudian lanjut kita ke soal nomor 5 ya teman-teman. Seorang laki-laki usia 18 tahun dirujuk oleh dokter untuk screening tes dari dugaan penggunaan nafza, ya kan, narkotika dan aditif ya. Dicurigai nafza yang digunakan jenis amfetamin, AMP ya, kalau ujinya, dan penggunaan sekitar 2 hari dari tes yang akan dilakukan. Screening tes merupakan pemeriksaan non pro justisia. Pertanyaannya, jenis spesimen apakah yang seharusnya digunakan untuk dalam menggunakan pemeriksaan tersebut? Yang A, cairan lambung, yang B, darah total, kemudian yang C, serum darah, kemudian yang D, plasma darah, atau yang E, urin. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah urin ya, karena menggunakan atas dasar metabolitnya dari amfetamin, AMP ya, nanti strip ACT yang digunakan. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Seorang perempuan usia 38 tahun, pekerjaan pegawai SPBU, dan lama kerja 15 tahun. Jadi lumayan lah, yang lama ya, 15 tahun. Dirujuk dokter ke laboratorium untuk memeriksakan darahnya. Hasil laboratorium menunjukkan kadar hemoglobin 7 gram per dl. Trombosit kurang dari 150 mm persegi atau kubik darah, granulositopenia, dan anemia aplastik.
Nah, diagnosa dokter pasien keracunan benzen secara kronis. Pertanyaannya, jenis penyakit apakah yang disebabkan oleh zat tersebut secara kronis? Ini pertanyaannya. Yang A, depresi susunan saraf pusat. Kemudian yang B, kanker nasofaring. Yang C, kanker darah. Yang D, kanker usus. Atau yang E, kanker kulit. Nah, jawabannya yang benar atau tepat adalah yang C, kanker darah. Diduganya nanti ya kemungkinan, karena kalau melihat dari sini terjadi anemia, trombositopenia, habis itu dengan granulositopenia dan anemia aplastik. Ya kan? Jadi di sini mengalami kegangguan pada sistem hemopoietik ya. Nah, jadi di sini dia mengalami anemia aplastik, walaupun nanti juga bisa redaksi soalnya ini menurut saya kurang tepat sebenarnya sih. Nah, sebenarnya harusnya jumlah leukositnya itu misalnya tinggi, anggap 100.000 per milimeter kubik darah misalnya. Itu kanker ya, kanker darah atau leukemia. Kalau ini kasusnya anemia aplastik. Seharusnya jawabannya di sini adalah pasiennya mengalami anemia aplastik. Nah, kemudian itu saja kira-kira, dan SPBU ini senyawanya tidak benzena yang digunakan ya, malahan lebih ke arah senyawa-senyawa oktana, kemudian heptana. Jadi redaksi soalnya kurang tepat. Kira-kira seperti itu ya untuk menunjukkan pertanyaan bidang toksikologi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Seorang laki-laki usia 28 tahun bekerja di laboratorium dan mengalami keracunan metanol. Metanol ya, metil alkohol. Toksisitas metanol berasal dari hasil metabolismenya. Dengan dehidrogenase alkohol terbentuk formaldehid. Ya kan? Nanti juga dia berubah menjadi asam metanoat. Ya, pertanyaannya, organ terpenting manakah yang menjadi tempat proses tersebut? Perubahan metanol menjadi formalin. Yang A, paru-paru. Yang B, lambung. C, ginjal. D, usus. Atau E, hati. Nah, jawabannya di sini adalah yang benar adalah E, hati. Karena apa? Hati ini pusat metabolisme, mengubah senyawa-senyawa menjadi senyawa yang lebih toksik atau kurang toksik. Nah, kebetulan di sini metanol diubah menjadi formaldehid atau formalin di hati ya, karena organ hati atau sel-sel hati yang mampu melakukan proses ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Urin seorang perempuan 21 tahun harus dikirim oleh analis ke laboratorium. Pasien diduga pengguna nafza. Pengiriman urin memakan waktu 24 jam. Dalam jangka waktu pengiriman tersebut cenderung terbentuk fenol ya, dan amina yang akan mengganggu proses pemeriksaan. Pertanyaannya, jenis bahan pengawet apakah yang harus ditambahkan untuk sampel tersebut? Ini pertanyaannya pengawetnya ya. Yang A, alkohol absolut 96%, yang B, natrium azida 1%, NaN3 ya. Yang C, NaCl jenuh, kemudian yang D, ether, atau yang E, NaF. Nah, jawabannya di sini adalah apa kira-kira teman-teman? NaN3, natrium azida. Natrium azida ini adalah pengawet ya, pengawet universal terutama untuk serum, tapi juga bisa diaplikasikan untuk pengawet di dalam urin. Nah, ini kira-kira sini teman-teman ya, untuk kasus toksikologi mencegah perubahan atau kerusakan dari senyawa-senyawa kimia. Yang tadi kan terbentuk fenol dan amina, penguraian dari metabolit-metabolit dari narkoba yang dikonsumsi oleh si pasien.
Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Pada uji penapisan dari sampel cairan biologis dalam pemeriksaan toksikologi, sampel diekstraksi terlebih dahulu agar semua analit terekstraksi ya. Tetapi ada beberapa sampel yang tidak perlu diekstraksi tergantung dari teknik yang digunakan. Ya, kata kuncinya ini tidak perlu ekstraksi, intinya itu aja. Pertanyaannya, teknik apakah yang digunakan tanpa harus sampel diekstraksi? Yang A, kromatografi lepis tipis, yang B, kromatografi kertas, kemudian yang C, kromatografi gas, atau D, spektrofotometri, atau yang E, imunoassay. Nah, di sini jawabannya yang tepat adalah imunoassay. Imunoassay ini tanpa ekstraksi karena terjadi perikatan antara antigen dan antibodi. Secara teknik dasarnya adalah imunologi serologi, sehingga zat pengganggu tidak mempengaruhi pemeriksaan dan reaksi antara antigen dan antibodi secara imunologi. Itu lebih spesifik ya, dia berikatan dan hanya terjadi saja dengan keduanya. Jadi tidak ada pengganggu-pengganggu atau hal lain yang perlu dibuang atau diekstraksi ya kan dari sampel. Nah, itu kira-kira ya teman-teman. Sementara yang sisanya 4 itu wajib atau bisa dilakukan proses ekstraksi ya untuk mendapatkan kemurnian dari analit, terutama pada kasus spektrofotometri. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 10. Seorang laki-laki mengkonsumsi ya kan kedapatan menggunakan narkoba. Nah, ia mengkonsumsi narkoba dan kedapatan. Lalu oleh pihak kepolisian diperiksa spesimen urin tersangka tersebut. ATLM yang bekerja di laboratorium melakukan screening pemeriksaan apakah itu urin atau air teh. Nih ya kan, dulu sebelum melakukan uji narkoba, untuk membedakan urin dan air teh, maka reagensia apakah yang harus digunakan oleh ATLM tersebut? Jawabannya yang A, NaOH 10%, yang B, asam sulfat 5%, yang C, BaCl2 10%, kemudian yang D, asam sulfosalisilat 20%, atau yang E, merkuri klorida. Nah, di sini teman-teman jawabannya yang tepat adalah BaCl2 10%. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Adanya fosfat, adanya sulfat, adanya karbonat, mungkin adanya anion-anion lain yang mampu bereaksi dengan barium membentuk kekeruhan atau endapan putih, itu akan membentuk endapan putih dengan BaCl2. Yang mana di dalam urin itu banyak dibuang oleh tubuh berupa sulfat, karbonat, dan fosfat. Baik fosfat biasa atau fosfat lain, misalnya pirofosfat. Nah, ini akan membentuk endapan putih dengan BaCl2 sehingga menandakan bahwa itu memang urin, maka itu akan terjadi endapan putih. Sementara di dalam air teh tidak akan terbentuk endapan putih yang bereaksi dengan BaCl2, barium sulfat, barium fosfat, barium karbonat. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi untuk membedakannya cukup menggunakan BaCl2, walaupun nanti bisa juga dengan menggunakan reagen Jave uji kreatinin. Karena di dalam urin itu kadar kreatininnya dibandingkan yang lain, cairan tubuh lain itu adalah paling tertinggi adalah kreatinin. Jadi harus ada atau wajib ada kreatinin di dalam urin, ya kan? Nah, sementara di dalam air teh itu tidak ada atau tidak bereaksi dengan reagen Jave yang dasarnya reaksinya adalah pembentukan ikatan kompleks dengan kreatinin. Nah, jadi ya itu seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 11. Seorang ATLM bekerja di laboratorium sedang melakukan pemeriksaan urin kasus narkoba dengan 6 jenis parameter metode ICT. Imunokromatografi ya.
Nah, ini yang langsung satu kaset. Terdapat 2 garis pada uji MET, AMP, KOK, ya kan, BZO dan MOR. Ya kan, ada 5 ya. Sementara terjadi 1 garis pada THC. Nah, pertanyaannya, apakah golongan narkoba yang digunakan tersangka bila positif THC? Jawabannya A, ekstasi, yang B, morfin, yang C, sabu-sabu, yang D, inex, atau yang E, ganja. Jadi jawabannya di sini adalah teman-teman THC, tetrahidroksikanabinoil atau kanabinoid atau kanabinol itu adalah golongan dari penggunaan ganja ya, ganja. Jadi ganja itu akan masuk di positif THC pada uji narkoba ya. Nah, kira-kira itu ya teman-teman. Nah, itu saja sebanyak 11 soal teman-teman yang kita bahas. Soal-soal toksikologi. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe, ya kan? Nantikan soal-soal lainnya, teman-teman. Atau juga teman-teman yang belum menyimaknya, silahkan di playlist ada soal-soal uji kompetensi atau juga soal-soal lain bidang hematologi, kimia klinik, urinalisis. Itu saja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam kompetensi. Bye.